Oke, Bribtu, pokoknya hari ini kita harus kontak oke ya. Soalnya mau nonton Spider-Man nih sama pacar saya, oke? Oke. Bantuin yuk. Aduh. Ya ampun, ya ampun. Aduh, sakit. Yang di rambut ini. Oh my god. Oh, bantuin. Udah. Aduh. Makanya Mas, jangan buru-buru. Jadi chaos nih. Sakit tahu. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Halo sahabat NTMC, salam lalu lintas. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sara di Lapor NTMC. Kali ini kita akan membahas kecelakaan atau pelanggaran di jalan raya yang terjadi karena pengendara kendaraan bermotor yang buru-buru. Aduh, entah mereka buru-buru karena mau nonton film seperti Kru yang tadi, atau karena terlalu lapar, atau mungkin juga karena nahan sakit perut. Apapun alasannya, berkendara dengan buru-buru di jalanan tidak pernah berakhir manis. Ingat ya, karena pengendara biasanya tidak fokus dengan keadaan sekitarnya sehingga tidak mengontrol kecepatan dan arah kendaraan dengan baik. Contohnya seperti video yang satu ini. Aduh Mas, mau kemana sih buru-buru banget? Udah tahu jalanannya sempit, pakai ngebut lagi jalannya, jadi nggak bisa kontrol motornya kan? Saat berkendara di jalanan kecil seperti ini, pengendara kendaraan bermotor harusnya menurunkan kecepatan dan tetap mematuhi peraturan keselamatan seperti memakai helm dan menggunakan sabuk pengaman, sehingga saat terjadi kejadian seperti tadi pengendara terlindung dan juga selamat. Untuk Masnya tadi, walaupun nggak ada petugas di situ, bukan berarti bisa berkendara sembarangan ya. Nggak usah buru-buru deh, apa gunanya sih cepat kalau nggak selamat? Dan untuk pengendara pickup yang sabar ya, ini adalah ujian. Diselesaikan secara baik-baik, jangan pakai emosi yang naik supaya kampung kita tetap asyik. Selanjutnya, masih dengan pengendara-pengendara yang buru-buru, yang mengemudi dengan berapi-api. Tapi nggak lihat sana-sini. Kalau tadi pemotor yang buru-buru sampai nabrak mobil, sekarang malah mobilnya yang buru-buru sampai nabrak yang lain. Aduh, nabrak apa yo? Yuk kita lihat. Wow, berasa lagi di jalan tol ya, berkendara dengan kendaraan sebesar itu dengan kecepatan yang tinggi sampai nggak lihat kondisi jalanan dengan teliti. Tapi ini kan jalanan kecil ya Mbak, Bu, Pak. Itu tiang diem, gak ngapa-ngapain, sendirian di tempat yang sepi, masih aja disikat. Bayangkan kalau ada warga atau anak kecil yang sedang bermain di situ, bisa jadi kan nyawanya melayang karena kecerobohan tadi. Tapi ya untung aja nggak ada korban jiwa dalam video tersebut. Walaupun pengendara menabrak tiang dengan kencang, tapi dia terlihat masih bisa membuka pintu dan bergerak keluar dari mobil yang terguling. Pesan saya untuk pengendara bermotor yang melintas di jalan kecil, ingat ya, ini bukan jalan bebas hambatan. Banyak variabel lain yang harus diperhitungkan saat berkendara di sini. Ada fasilitas publik, ada bangunan tak terduga seperti tiang tadi, dan ada warga sekitar yang biasa berjalan dengan santai di situ. Jangan hanya cuma bisa ngegas, tapi kamu juga harus bisa bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan lainnya. Selain bikin orang ngebut, berkendara dengan buru-buru juga membuat pengendara tidak fokus, kadang lupa arah. Contohnya kayak video yang satu ini.
Aduh bang, sebenarnya mau kemana sih? Kok kayak lempeng aja gitu ya masuk ke jalur yang berlawanan? Gak ada perlawanan sama sekali. Ngehindar kek, ngerem kek, atau klakson kek. Ini mah ya pasrah aja gitu. Kalau kita lihat, si abang tadi sempat terlihat ngebut dan bermanuver ala Valentino Rossi di tikungan. Tapi karena tidak fokus dan akhirnya tidak mengontrol arah kendaraannya dengan baik, membuat dirinya masuk ke jalur berlawanan dan berakhir crash dengan pengendara lain. Padahal sudah jelas di situ ada garis panjang tidak terputus yang membagi dua sisi jalan yang mengatur batas wilayah kendaraan yang melaju. Menurut pasal-pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah kan bayar denda, makanya bang fokus, nggak usah buru-buru terus bermanuver ala pembalap. Ya tapi ujungnya bingung kan arah jalan pulang. Abang bukan butiran debu, kalau kena tabraknya tetap sakit bang. Sahabat NTMC, kita tinggalin dulu ya abang butiran debu, kita lanjut ke video selanjutnya. Di video berikutnya ini ada pengendara kendaraan ekstrim yang nabrak sana sini karena berkendara dengan buru-buru juga. Aduh, kenapa disebut kendaraan ekstrim? Penasaran? Yuk kita lihat videonya. Paham kan sekarang kenapa disebut kendaraan ekstrim? Karena bentuknya yang bisa mengancam keselamatan nyawa pengendara sendiri dan pengguna jalan lain. Makin ekstrim lagi nih karena kedua pengendara tersebut tidak menggunakan helm atau pengaman jenis apapun. Terlihat karena bentuk bodi kendaraan yang lebar membuatnya menghantam pemotor lain yang datang dari arah berlawanan tidak cuma 1 kali bahkan sampai 2 kali. Memang terlihat pemotor dari arah berlawanan tampak sedikit keluar dari garis pembatas jalur ya. Tapi itu tidak membenarkan cara berkendara kedua pengendara ekstrim ini. Mungkin jika mereka tidak terburu-buru atau menggeber gas, mereka bisa menghindari tabrakan dengan pemotor-pemotor tadi ya. Dan terhindari juga tentunya dari kecelakaan dan kerusakan. Walaupun demikian, mereka tetap tidak bisa menghindar dari hukuman karena menggunakan kendaraan yang tidak standar. Karena pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3 junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Nah, maka dari itu berkendaralah dengan wajar. Gunakanlah kendaraan yang wajar dan sesuai juga dengan aturan. Niscaya kita akan selamat sampai tujuan. Terima kasih buat sahabat NTMC yang telah mengirimkan laporannya ke akun Instagram NTMC Channel dan menyaksikan episode kali ini ya. Jangan lupa berkendara dengan hati-hati, jika terjadi masalah jangan segan untuk lapor ke NTMC. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Dan sampai jumpa di episode Lapor NTMC selanjutnya. Salam lalu lintas.